yang pertama kami bisa menikmati perjamuan kudus bersama. Saya menyapa selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Mama, saudara-saudari yang mengikuti secara online. Biarlah dimanapun kita berada, kita disatukan Tuhan untuk menikmati pujian dan penyembahan pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita tenangkan hati kita. Pikiran kita, biarlah pagi ini tertuju hanya pada Yesus. Sungguh tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus. Kami bersyukur diberikan kesempatan hidup. Diberikan kesempatan untuk bernafas pagi ini Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, ungkapkan syukur-Mu, terima kasih-Mu bagi Yesus. Pagi ini hanya tentang Engkau Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu. Biarlah segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat pujian bagi-Mu. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya tak
binasa, beroleh hidup kekal. Yes, amin. Mari nyanyikan. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Katakan terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup. Mari kita semua bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, hanya oleh darah-Mu, oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkan. Oleh darah-Nya, oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkan. Terbesar kasih-Nya, amin. Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup terbesar kasih-Nya, amin. Dia berikan
Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup beroleh, kan beroleh hidup kekal, kan beroleh hidup kekal. Haleluya Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Dia Allah yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbashe, kami puji nama-Mu, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami menang di dalam-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Ya Rabbashe, Rabbashe, Rabbashe. Allah yang baik, Allah yang ajaib. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dari hatimu, mari katakan. Engkau baik bagiku, sungguh baik bagiku. Semua yang ada padaku, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Engkau baik bagiku, sungguh baik bagiku. Semua yang ada padaku, anugerah-Mu,
Belius Willa ada di depan untuk berdoa membuka ibadah kami pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya atas kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami walau hanya sedetik. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, pada pagi ke-8 di tahun 2023, kami masih boleh disempatkan oleh Tuhan untuk ada di hadirat-Mu. Untuk ada menyembah-Mu, untuk ada supaya kami dapat melihat kasih setia Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bahwa kasih-Mu terlampau besar, tiada terbanding dan tiada terukur dengan apapun yang ada pada kami. Sebab semua yang ada pada kami itu karena anugerah-Mu. Bukan karena kami, bukan karena kami punya sesuatu. Tapi apapun yang kami punyai hari ini, termasuk hidup kami, adalah pemberian-Mu, adalah anugerah-Mu, adalah kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur padamu pada pagi hari ini Tuhan. Karena kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Engkau mau menyelamatkan kami yang terpuruk, yang paling hina, yang tidak dapat lagi diselamatkan sebenarnya. Namun kami hari ini kami menikmati keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mulai kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus meliputi kami semua, baik jemaat ataupun yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, biar urapan-Mu terjadi atas kami. Sehingga apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Kepala Gereja kami. Dalam nama itulah kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Mari kita lihat ke samping kiri kanan kita, katakan Dia Tuhan yang baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Amen. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Mari melompat bagi Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin.
so good to me. He's so good to you and me. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Bagi yang melayani saya silahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Henti-hentinya kami bersyukur Bapa atas kemurahan Tuhan, atas kasih setia dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada pagi ini Tuhan kami masih boleh ada di rumah-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya Bapa kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati apa yang kami berikan pada pagi hari ini biar boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Biar hati kita terus menyembah Tuhan dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat dengan kami Tuhan, dan Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
dan berharga. Nyanyikan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Engkau juru selamat kami, Engkau Allah kami, Engkau gembala agung kami, Engkau gunung batu kami, Engkau kubu pertahanan kami, Engkau tempat kami berlindung dan bernaung. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tak habis-habis buat kami. Kesempatan hidup Engkau berikan buat kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kasih ingat kami semua bahwa kesempatan hidup yang Engkau beri, supaya hidup ini menyenangkan-Mu, supaya hidup ini menjadi saksi, supaya hidup ini menjadi berkat, supaya hidup ini menjadi alat dalam tangan-Mu sesuai dengan tema kami di 2023. Be my voice carrier, menjadi pembawa suara-Mu, suara Injil kemana saja kami pergi. Kemana saja kami mengarahkan pikiran, pandangan, dan langkah kami. Kami akan terus menjadi pembawa suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kuasa Roh Kudus ikut bekerja dan kami menangkap kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu sebelum mengambil perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Pertama kami harus menyampaikan salam buat seluruh saudara kita di seluruh dunia yang mengikuti secara online dan streaming kebaktian kita ini. To all our brothers in all the world, today is the Sunday service. In the second Sunday every month, we have Holy Communion. We hope you follow our service this morning, you get blessing. Thank you for you have time to join us in this Sunday service. We hope
when you hear the word of God, you share to your friend, because maybe 1 or 2 weeks coming, we speak in the sermons, we send the sermons. Not many we use in English, but we hope you can share and translate to every friend where you have in your country, in Europe, in Middle East, in Africa, Australia, Asia, New Guinea, United States. Thank you for your joining us. Pray for us in General Suharto 25, New Covenant Assemblies of God, so that we become multiply in the members and soul and in spiritual. Thank you. God bless you. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berharap bahwa saudara-saudara kita yang mengikuti kebaktian-kebaktian kita secara online, mereka bisa membaginya, mereka bisa memberikannya kepada teman-teman yang mereka punya di negeri mereka. Baik, saya akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." To all our brothers, today we have a reading from Matthew chapter 2, verse 13 to 15. We hope you follow and you understood what we say to you. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita membaca apa yang baru saja dibaca, kita melihat beberapa hal yang menarik yang perlu kita adopsi, yang perlu kita tiru, yang perlu kita ikuti. Nah, kita lihat dulu ini perjalanan lurus. Kalau dari Mesir, dari Bethlehem ke Mesir itu lumayan jauh. Kalau jalan lurus itu 690 kilometer. Lumayan jauh. Tapi kalau jalannya bengkok seperti ini, turun ke Teluk Agaba, baru pergi ke Kairo, itu 742 kilometer. 42,5 kilometer. Lumayan jauh dari Yerusalem, Bethlehem ke Kairo. Nah, kalau kita lihat perjalanan ini, lalu kalau malaikat perintah, malaikat suruh, malaikat Tuhan itu artinya Tuhan. Dalam pemahaman teologis, kalau malaikat ya malaikat. Tapi kalau Alkitab bilang malaikat Tuhan, itu Tuhan. Suruh Yusuf dan Maria untuk berangkat bawa Yesus ke Mesir, ke Kairo. Saudara baru saja ikut bacaan ini ya, kita semua ikuti. Waktu mereka dengar diberitahukan malam itu juga. Tanpa pikir
bahwa perjalanan 600 km lebih atau 742,5 km tanpa pikir itu. Kita perlu adopsi cara berpikir ini. Kalau Tuhan omong, tak usah pikir jauh atau dekat. Tak usah pikir itu uang banyak atau uang sedikit. Tak usah pikir pengorbanannya besar atau kecil. Menjadi orang saleh, pengikut Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Tidak melihat jarak. Tidak melihat berapa ruginya. Berapa jauh perjalanan, berapa uang habis di tengah jalan. Sekali lagi, saya mau pagi ini, we must adopt what God doing today. Mary and Joseph, and they submit. Mereka tunduk, mereka taat. Kalau saya lihat jalan ini, saya barangkali seperti Yusuf dan Maria berkata, Tuhan, ini kan jauh. Tidak ada kapal terbang. Tidak ada ojek, tidak ada Grab, tidak ada Maxim. Yang ada keledainya jalannya tertati-tati. Ini berapa lama baru tiba di sana, nanti sepanjang jalan berapa banyak duit habis di sana. Lagi jangan sampai ada setru, ada musuh. Lagi ada binatang buas. Lalu tidak tahu kalau di tengah jalan kami sakit, ambil dokter di mana. Semua yang dipikirkan secara normatif itu digeserkan. Ini cara berpikir orang taat sama Tuhan. Ini cara bertindak orang saleh. Ini cara bertindak orang yang berkomitmen ikut Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Waktu saya lihat petanya dan dulu berapa kali saya melintasi jalan itu. Lumayan jauh pakai bis dari Kairo sampai di Yerusalem. Itu kami perlu tidur 1 malam di jalan di Gunung Sinai. Baru pagi jalan lagi terus. Kan 700. Nah jalannya seperti ini. Dari Kairo menuju Teluk Agaba baru naik ke Yerusalem. Jauh. Memang harus tidur. Dengan bis saja harus tidur 1 malam. Kita jalan pagi dari Kairo sampai di Gunung Sinai. Tidur. Pagi-pagi sarapan selesai langsung berangkat. Tiba di Bethlehem malam jam 7. Nah ini jalan kaki. Dan zaman itu tentu tidak sama seperti zaman sekarang. Tapi sekali lagi saya ingin kita semua belajar ini. Yang disebut orang saleh. Yang disebut orang yang punya komitmen. Yang disebut orang yang sudah membuat keputusan ikut Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Dia tidak melihat resiko. Dia tidak melihat berapa biaya dikeluarkan. Dia tidak melihat berapa jauh dia harus tempuh perjalanan itu. Berapa banyak pengorbanan, dia tidak pernah buat matematika untuk itu. Firman Allah tadi kita baca. Waktu dengar perkataan malaikat Tuhan itu, malam itu juga. Yusuf dan Maria tinggalkan Bethlehem dan mulai perjalanan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sekali lagi harus baca ulang supaya kita makin paham. Mulai ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan, artinya Tuhan, kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya.
Satu, people who are obey or submit, and he is the orang saleh atau devout people, always receive instruction, senantiasa mendengar perintah from God, dari Allah, because they are considered as a friend. Mereka dengar suara Allah itu seperti suara sahabat, bukan suara musuh. Bukan suara asing, tapi suara sahabat. Orang-orang saleh, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang sudah berkomitmen untuk taat kepada Tuhan, waktu dengar suara Tuhan, seandainya betapa kasar suara itu, dia akan terima sebagai suara sahabat. Dia akan tidak terima sebagai orang yang mencurigai. Tapi dia tunduk taat. Dia tidak membuat analisa. Tapi langsung dia tunduk taat. Dengan Tuhan seperti ini. Berhenti membuat perhitungan-perhitungan. Tapi suara itu datang. Langsung kita punya komitmen dan prinsip. This is my friend sound. Ini suara sahabatku. Sebab kalau tidak begitu, Maria dan Yusuf akan duduk dan bercakap-cakap panjang sampai siang hari, sampai besok, sampai lusa, karena perlu dialog mendapatkan sebuah kesimpulan. Apakah ini suara Tuhan atau bukan? Tapi karena sahabat, mereka tahu, this is my friend's voice. Ini adalah suara sahabatku, Tuhan. Orang yang taat dan yang saleh selalu mendapat petunjuk dari Tuhan. Dan mereka menganggap ini suara sahabat. Dan mereka juga dianggap sebagai sahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 19 dan 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, jadi berupaya untuk menceraikan perlu pertimbangan. Tetapi waktu Tuhan omong tidak pakai pertimbangan. Beda. Sesuatu yang menyangkut paut kedagingan, sesuatu yang menyangkut paut hal lahiriah, Yusuf masih pikir timbang-timbang. Tapi waktu Tuhan omong tidak pakai pikir timbang-timbang. Saya baca terus. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Waktu mendengar suara Tuhan, orang saleh taat. Orang karismatik Pentekostal pasti taat. Dia tidak pakai timbang-timbang. Sebab timbang-timbang itu bagian sekuler, bagian daging, bagian hubungan suami istri. Tapi bagian Tuhan tidak. Tidak ada timbang-timbang. Disinilah letaknya spirit daripada orang saleh. Spirit dari orang yang taat kepada Tuhan. Spirit daripada orang yang dengar-dengar suara Tuhan. Waktu dengar suara Tuhan, dia merasa dia sahabat. Bukan dia merasa bahwa dia orang yang dihajar atau ditolak atau disindir atau akan disusahkan. Tapi dia berpikir dia sahabat Tuhan. Nah, kalau kita menjadi orang yang taat, apa saja yang disampaikan Tuhan, kita tidak akan buat analisa-analisa yang panjang. Tapi kita akan berdiri pada posisi, God is my friend and me
is God friends. Saya, Tuhan adalah sahabatku dan aku adalah sahabatnya. Dan tidak pernah seorang sahabat yang baik memperlakukan sahabatnya dengan cara yang tidak baik. Jadi, mari kita mengadopsi perilaku Maria dan Yusuf ini. Waktu mereka mendengar perkataan Tuhan, mereka tidak berdiam diri. Saya baca lagi ayat 21. Dia bilang begini, malaikat Tuhan bilang, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tanpa memperhitungkan resiko. Bayangkan ketika ketahuan kepada publik, kepada masyarakat umum dalam budaya Yudaisme, seorang istri hamil sebelum menikah atau sebelum menjadi istri yang sudah diteguhkan menjadi istri di dalam kalangan Yudaisme, itu hukumnya dilontari dengan batu sampai mati. Dan Yusuf tidak membuat perhitungan itu. Yusuf tidak masuk ke dalam ruang lingkup itu. Di mana dia tidak berpikir kalau dia terima istrinya lalu sebentar, menurut hukum Yudaisme istrinya akan dilentari dengan batu, disaksikan oleh dia di pintu gerbang kota. Resiko apapun ketika suara Tuhan datang, itu digeserkan. Itu ditiadakan. Nah, kita perlu di awal tahun, memulai 2023 ini, benar-benar kita menjadi orang yang bisa mengadopsi cara berpikir Maria dan Yusuf ini. Berhenti membuat perhitungan untung rugi, tapi tunduk kepada suara Tuhan. Submit and obey to the word of God. Voice of God. Harus tunduk. Selama kita menjadi orang Kristen, menjadi orang karismatik Pentekostal, menjadi orang percaya yang sudah membuat keputusan ikut Tuhan seperti Maria dan Yusuf, tunduk taat ikut Tuhan, tidak pernah hitung untung rugi. Kalau buka kios, silakan hitung untung rugi. Kalau buka toko, silakan hitung untung rugi. Kalau berdagang, silakan. Kalau sekolah, silakan. Kalau bikin apa saja secara lahiriah dan keperluan lahiriah dan badaniah ini, buat hitung-hitung. Tapi kalau suara Tuhan, berhenti buat perhitungan. Yohanes 15 ayat 15. Tuhan tidak bikin lagi Maria dan Yusuf sebagai hamba. Tapi Tuhan bikin mereka sahabat. Dan bagaimana sahabat? Hubungan, relationship-nya friend with friends. Bagaimana hubungan akrab? Bestie and bestie. Sahabat akrab dan sahabat akrab. Konco dengan konco. Bagaimana itu? Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Jadi sahabat tahu bahwa malaikat Tuhan ini adalah omong dari Bapa yang mengutusnya. Kalau dia tahu ini suara Bapa,
Kalau dia mengerti ini suara Bapa, kalau dia mengerti ini suara Injil, dia mengerti ini suara harus berkorban, harus menjalani satu jalan yang penuh kesukaran, yang penuh kesulitan, yang akan banyak bencana bahaya di depan. Dia tidak pernah pikir itu, dia jalani. Sebab dia tahu seorang sahabat tidak pernah menyusahkan sahabatnya. Sekalipun perjalanan yang tadi kita lihat 700-an kilometer lebih, hampir 740 sekian kilometer. Ini yang Yesus katakan dengan resume The Ten Commandments itu, atau Dekalog itu. Dari 10 hukum itu, Tuhan Yesus buat resume dengan 2 hukum terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu menurut Markus pasal 12 ayat 30. Ini harus digunakan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan bicara kita tidak taat, kita tidak tunduk, kita akan sedikit berkomentar bilang, Tuhan ini jauh nih 700 sekian kilo. Nanti kalau bencana di jalan bagaimana? Celaka di jalan bagaimana? Kalau diserang perampok bagaimana? Diserang gerombolan, diserang binatang buas bagaimana? Kalau kehabisan bekal bagaimana? Nanti bagaimana? No comment. Awal tahun 2023, mulai dari pembukaan tahun hari Minggu pertama, ini kan hari Minggu kedua nih. Minggu pertama tanggal 1. Kita semua sudah diingatkan. Be my voice carrier. Menjadi pembawa suaranya. Suaranya seperti apa? Oh, suaranya seperti ini, saya taat, saya bawa suara itu kepada orang lain. Suaranya ini meminta, aku tidak membuat perhitungan-perhitungan, tidak memikirkan pengorbanan seberapa besar perjalanan yang akan diikuti dengan berbagai macam kesukaran. Aku tahu dia sahabat. Be my voice carrier. Saya menjadi pembawa suara sahabatku. Tidak perlu buat perhitungan. Sebab kita tidak tahu berapa waktu ada di depan kita masih sisa. Kita tidak tahu. Love your God with all your heart, your soul, your mind, and your power. Jangan sampai kita hanya bisa menghafal ayat ini, tapi kita tidak bisa membuktikan dalam perjalanan nanti. Atau perjalanan yang sudah 8 hari ini. Apakah benar dengan seluruh kekuatan akal budi kita, kekuatan pikiran kita, kekuatan tenaga kita, kekuatan hati kita, kita pegang kepada suara itu dan berjalan dengan yakin, dia sahabat, saya tahu dia mempedulikan aku. Berikan sanjungan begitu. Maria dan Yusuf, kalau kita baca dan dengar, ikuti, ketika bangun dari tidur langsung ia ambil anak itu dan Maria lalu berangkat. Tidak duduk rapat lagi, tidak omong-omong lagi, tidak bicara lagi, berangkat. Kalau dari sini 3 kilometer ke Kupang, ya tidak omong-omong, ya tidak ada masalah. Tapi ini 740 sekian kilometer. Lalu jalannya tidak semulus sekarang. Anda naik bis dari Kairo pergi ke Bethlehem. Anda jalan sampai di Gunung Sinai sekitar sudah jam 6 sore. Dari Kairo tidur di hotel. Tidur enak seperti rombongan kami, tidur enak di situ, makan enak di situ. Lalu pagi naik bis lagi menyeberang border perbatasan Mesir dengan Israel. Lalu jalan terus ke Bethlehem, tiba jam 7 malam di Bethlehem. Padahal jalannya hot mix. Itu waktu jalannya seperti apa?
pagi ini, mari kita punya satu komitmen kuat. Tuhan, what you say in 2023, apa saja yang Kau bicara di dalam 2023, saya tidak mau berkomentar. Saya mau tunduk dan saya mau taat. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, orang yang taat dan yang saleh tidak banyak menyampaikan argumentasi dengan Tuhan yang memerintahkannya. Ini dibuktikan dalam ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kan Tuhan sudah omong. Namanya Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Kalau mau berkomentar kan Maria dan Yusuf bisa berkomentar. Tuhan, kalau Herodes mau bunuh ini anak kan, Tuhan bilang dia Immanuel. Allah menyertai kita. Malah masa Allah tidak kuat hantam itu Herodes. Kau mesti suruh kita lari. Kan Tuhan punya otoritas. God have authority and power to kill everyone. Especially to Herod. Tuhan punya kuasa untuk bunuh setiap orang sebagai musuh. Karena Tuhan punya power, punya otoritas. Khusus bagi Herodes, Tuhan bisa lenyapkan dia. Kenapa suruh kita lari? Kenapa suruh kita pergi? Dia bisa berkomentar kan? Bisa punya argumentasi. Tuhan, kan ini namanya Immanuel. Kalau Engkau beserta kita, siapa lawan kita? Kenapa suruh kita lari? Di sini kita melihat Tuhan perlu kita pakai. Kita punya knowledge, kita pakai, kita punya wisdom, pakai kita punya akal budi, pemberian Tuhan. Sebab dalam kehidupan ini ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Nah, bagian manusia itu di dalam Markus pasal 12 itu dia bilang bagian manusia itu kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Nah, ini perjalanan 740 km perlu kekuatan, kasih Tuhan dengan kekuatan. Ayo jalan. Dengan akal budi, tahu usah omong banyak. Pakai akal budi itu, ini suara Tuhan. Jalankan dengan jiwa dan dengan doa, percaya Tuhan menyertai. Dia bisa berkomentar, dia bisa berargumentasi. Dan argumentasinya bisa alkitabiah. Karena dia pakai suara Tuhan. Tuhan, kau bilang kan ini anak nama Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita. Masa Allah beserta kita takut dengan Herodes? Tapi di sini letak akal budi, kekuatan, jiwa roh harus tunduk kepada suara Tuhan. Tidak boleh berargumentasi, tidak boleh omong banyak. Bukan Tuhan penakut, bukan. Tuhan tidak penakut. Tapi ini pembelajaran mau taat suara Tuhan tidak. Kalau lu orang saleh taat tidak. Kalau lu orang karismatik Pentakosta taat tidak. Kalau Tuhan omong sesuatu untuk dilakukan. Tak usah munculkan ayat lain untuk kita pakai berkomentar atau berargumentasi. Sebab kemampuan kita untuk tahu kedalaman ayat itu begitu dangkal. Yang ketiga, hal ini terjadi supaya genap seluruh firman Tuhan. Jadi kalau sebagai orang saleh, orang yang berkomitmen kepada Tuhan, kalau tidak mau tunduk dan taat, susah kebenaran firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Susah semua janji-janji Tuhan digenapi dalam diri kita. Susah semua kasih karunia dan anugerah yang disediakan dengan cuma-cuma bagi kita menjadi milik kita. Padahal Yesus sudah berkata, it is finished, sudah selesai semua, saya lengkapi. Saya sudah buat semua buat kita, buat makhluk manusia ini. Sulit itu terjadi bagi hidup kita. Kalau kita tidak menjadi
orang yang tunduk dan taat. Kita menjadi orang yang banyak berargumentasi dengan Tuhan. Tidak melakukan, tidak tunduk, tidak obey, tidak submit kepada suara Tuhan. Sulit. Firman Tuhan digenapi di dalam kita. Is heaven in order to completely the whole word of God. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kapan kita menjadi orang berpengetahuan, realisasi dari firman Tuhan. Untuk menjadi orang bijak, untuk menjadi orang berkemenangan. Untuk bisa masuk kepada sesinya Tuhan, waktunya Tuhan. Yang Tuhan tetapkan. Kapan kita masuk ke sana? Supaya genap kebenaran firman. Ini waktu buat Maria dan Yusuf berangkat. Tunduk dan taat. Supaya genap firman Tuhan. Segala sesuatu ada saat, ada waktunya. Walaupun perjalanan jauh. Tapi ini saat, ini waktu buat dia. Dan ini saatnya untuk menikmati kebenaran itu kalau kita takut kepada Tuhan. Karena itu yang membuat permulaan pengetahuan berkembang dalam hidup kita untuk menjalaninya. Kalau tidak, semua ini tidak jadi di dalam diri kita. Semua ini tidak berlaku dalam diri kita. Kita lihat saja contoh sederhana. Ada saat Yesus menghindari diri dari tangan pembunuh. Dari tangan-tangan pembunuh. Dan ada saat Yesus menjalani jalan mati. Jadi segala sesuatu ada saat, ada sesinya. Ada waktunya. Jadi kita tidak perlu untuk banyak berkomentar. Banyak argumentasi ketika Tuhan bilang, ingat pakai waktu untuk berdoa. Tak usah berargumentasi. Bilang, saya sibuk kerja. Saya tidak ada waktu. Harus datang kebaktiannya 10 menit sebelum kebaktian dimulai. Kalau suara Tuhan itu datang untuk kita berbuat bakti sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan persekutuan bersama-sama. Tak usah berargumentasi. Tak usah omong alasan ini, alasan itu. Sebab kalau Tuhan omong sekarang ini waktunya. Mungkin satu waktu kita tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama. Dan itu pasti akan terjadi supaya genap firman Allah. Satu waktu barangkali kalau sekarang disuruh baca Alkitab, ini saatnya kita membaca. Tak usah berkomentar karena satu waktu mungkin Alkitab sudah tidak ada di antara kita. Sehingga firman Allah berkata tiba saatnya akan orang dari satu pulau ke pulau yang lain melintasi lautan mencari firman Tuhan. Tapi tidak pernah mendapatkannya lagi dan itu disebut masa kelaparan besar. Bukan lapar roti dan daging dan makanan tapi lapar akan firman Allah. Lukas pasal 4 ayat 20, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Apa Tuhan Yesus tidak bisa kasih mati mereka? Apakah Immanuel tidak bisa tumpah sama Herodes? Bisa. Tapi ada sesinya, ada waktunya. Jadi kita tunduk saja. Yesus saja memberi teladan tunduk. Dia menghindar. Padahal He has power to kill everyone. Dia memiliki kuasa untuk membunuh siapa saja. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi ia berjalan lewat. Dia menghindar dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Apakah kita bilang, kita duduk lalu kita coba berdialog. Ternyata Tuhan Yesus penakut. Bukan penakut. Tapi dia memberi pelajaran kepada kita bahwa ada saat
taat, pakai akal budi pemberian Tuhan, pakai power yang Tuhan berikan, pakai hikmat yang Tuhan berikan. Kalau belum saat mati, jangan mati konyol begitu. Seperti sekarang, kalau pemerintah bilang, oke, saya sudah cabut PPKM, tapi pakai masker. Ya, pakai akal budi dong. Kenapa pemerintah bilang begitu? Lalu kita mesti dialog, bilang, tidak perlu. Ingat baik-baik, kalau sudah cabut PPKM itu artinya dia punya impactnya banyak. Kalau saudara sakit karena COVID, saudara bayar sendiri. Harus pikir itu. Sudah tidak seperti tidak cabut PPKM. Kalau tidak cabut, saudara sakit karena COVID, dibiayai negara. Sekarang cabut, saudara tidak tertib, tidak taat, sudah ada sesinya, sudah ada waktunya. Saudara bayar sendiri. Jadi waktu Yesus dibawa keluar dari sinagog, mereka mau lempar sama dia dari atas jurang. Dia menghindar. Padahal dia punya kuasa untuk bikin semua bungkam kan. Tapi dia tidak lakukan, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Matius 26 ayat 55, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun. Saudara lihat, ini kan di Taman Getsemani waktu dia ditangkap. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya apa? Genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ada saat Yesus menghindar, ada saat Yesus bilang, Eli, tangkap, ini saya. Jadi kalau Tuhan omong sesuatu, berhenti buat argumentasi. Berhenti buat dialog yang coba mau cari solusi. Tidak ada. Kalau Tuhan omong bilang bertobat ya bertobat. Tak usah bilang bagaimana cara bertobat. Sudah. Bertobat itu artinya membelakangi dosa sudah. Lupakan seperti Paulus bilang. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan berlari menuju kepada tujuan. Tak usah banyak komentar. Kalau firman Tuhan bilang jangan bersinah. Tak usah lagi berdialog, jangan bersinah seperti apa, jangan mabukin seperti apa, jangan merokok seperti apa, jangan kumpul kebo seperti apa, jangan merusak rumah tangga orang seperti apa, jangan ganggu istri orang seperti apa, jangan ganggu suami orang seperti apa. Sebenarnya nurani kita itu sudah ditaruh satu kekuatan, disebut kekuatan batin, kekuatan jiwa untuk tahu itu dosa. Love your God with your whole heart, your soul, and your mind, and your power. Disuruh itu. Kalau memang kita punya hati mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan ini, kita tidak akan banyak dialog. Kita akan submit, kita akan tunduk. Karena kita mengasihi dia dengan segala kekuatan. Akal budi, pikiran, kita tahu itu. Biasanya orang yang suka banyak bicara tentang suara Tuhan lalu tidak membuat keputusan ini sebenarnya orang yang tidak mau bertobat saja. Lihat Maria dan Yusuf. Kesempatan omong banyak. Kesempatan berargumentasi banyak. Jalannya jauh, tempatnya berbahaya. Engkau bilang dia Immanuel, kenapa kita mesti lari? Tapi suami istri ini, Maria dan Yusuf ini, suara Tuhan datang, tunduk taat, laksanakan. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Nah, ini yang kita harus lakukan. Be my voice carrier. Jadilah pembawa suara Injil seperti yang kita dengar hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Tema kita 2023. Be my voice carrier. Jadilah pembawa suaraku. Setiap kita dengar firman Tuhan, kita jadi pembawa suaranya.
Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah mendengar firman Tuhan yang pendek dan yang singkat ini, saudara mau berkata, Tuhan, kalau Engkau bicara kepadaku, saya mau seperti Maria dan Yusuf, tanpa argumentasi, tanpa hitung untung rugi, lalu taat dan melakukannya. Bila Bapak Ibu mau katakan seperti itu, Anda boleh angkat tangan bersama saya sebagai gembalamu. Di minggu kedua, hari minggu kedua di 2023 di bulan Januari. Kita mau menjadi orang yang tidak banyak komentar kalau Tuhan omong. Tidak banyak berargumentasi kalau Tuhan perintah. Tidak banyak hitung untung rugi kalau Tuhan suruh. Untuk saya lakukan ini, lakukan itu. Tidak pikir bahayanya. Tapi selalu berpikir, He is my friend. Dia adalah sahabatku. Tidak mungkin sahabat menyusahkan sahabat. Silakan Bapak Ibu angkat tangan dengan tulus, jujur di hadapan Tuhan. Bersama gembalamu. Bapa di sorga. Ini kami semua. Kami mau adopsi cara kerja, cara bertindak, cara bersikap Yusuf dan Maria. Dalam menanggapi firman Allah, perintah Allah. Mereka melupakan untung rugi. Mereka melupakan waktu untuk berargumentasi dengan Tuhan. Dan mereka langsung tunduk, taat, dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Ajar kami semua seperti itu. Supaya kami akan menjadi be my voice carrier, menjadi pembawa suaramu. Suara Injil, suara kelepasan, suara kemerdekaan, suara pengampunan, suara pembebasan, suara di mana memberi kekuatan dan penghiburan kepada banyak orang. Ini kami semua Tuhan. Sebagai imam kadim dan abdi Allah, hamba berdoa menyerahkan tiap kami dan dengar doa kami Tuhan. Supaya kami mulai dari awal 2023 kami sudah menjadi orang
yang terus membawa suaramu yang dibuktikan lewat perilaku kami. Kami tunduk taat kepada suara Tuhan tanpa komentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Mari kami semua turunkan tangan, kami nyanyikan nyanyian ini sekali lagi. Pelayan perjamuan datang ke meja perjamuan. Kasih Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Bapa di sorga, kami akan ambil perjamuan Tuhan. Biar kami berdiri di atas tanah yang kudus. Di Sunday service this morning, we want to take Holy Communion. Let all of us stand on the holy ground. Let in our heart grow to love God more than everything. Thank you, Lord. Cleanse our heart, our mind, our soul, our body. We worthy to take Holy Communion this morning. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Biar kami berdiri di atas tanah yang kudus untuk mengambil perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kasih ingat kami untuk kami mengasihi Tuhan Yesus yang mati bagi kami, untuk kami lebih dari segala-gala. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Roti yang saudara lihat bicara tentang tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Ambillah dan makanlah. Cawan dan anggur yang dituang di depan kita bicara tentang darah Kristus. Darah anak domba Allah. Darah perjanjian baru itu yang tercurah karena kita. Ambillah dan minumlah. Dalam persekutuan berjemaat di tempat ini, kita tidak kenal gereja sedia untuk mengambil perjamuan kudus. Karena kita dididik untuk bersedia pada segala waktu. Bukan waktu perjamuan kudus baru bersedia-bersedia. Kalau Anda tamu, kami tidak berkeberatan untuk saudara mengambil perjamuan Tuhan. Namun harus punya komitmen kuat mengasihi Tuhan Yesus dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Bagi anak kecil yang belum tahu makna perjamuan kudus, supaya jangan setelah terima roti dan anggur, Anda tunggu sampai ada aba-aba untuk makan, minum. Kita angkat sebuah nyanyian, Bapak Ibu segera dilayani.
kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita bangkit berdiri. Roti di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita nyanyi, aku mau jadi roti yang terpecah. Aku mau jadi
roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Sambil kita ingat Yesus mati untuk kita, bagi kita, dengar pertama Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kami makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari anggur kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kami minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kami angkat itu nyanyian kasih-Mu, karya-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
Tuhan Yesus. Kami tahu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Semua kami diberkati dan alur bajak kami diberkati. Para janda, balu, duda, yatim piatu Engkau berkati. Semua pengerja pelayan Injil Engkau berkati. Misionaris-misionaris kami Tuhan berkati. Perintis-perintis gereja kota dan non kota Tuhan berkati. Semua gembala sidang Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami taruh dalam tangan-Mu. Sisa hari hidup kami yang kami tidak tahu tinggal berapa lama, kami taruh dalam genggaman-Mu. Beri kami semua be my voice carrier. Menjadi orang yang membawa suara-Mu kemana-mana dalam aktivitas kami. Sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar dan lain-lain, pemilik kios, toko, restoran, rumah makan, salon dan tempat penginapan, hotel-hotel dan berbagai bidang usaha pertambangan. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, ikat kami semua kuat dalam kasih-Mu. Biar kami bersatu sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, semua kami dalam pekerjaan kami. Sekali lagi kami minta, biar lemak dan embun dari Sion mendirus alur bajak kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus bersama. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Bagi yang melayani, saya silakan. Haleluya, haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan firman-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami mau taat, kami tidak banyak komentar Tuhan. Biarlah hamba-Mu terbatas, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus tetap menolong kami sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah bersekutu dengan-Mu lewat perjamuan kudus. Tiba saatnya Bapa bagi kami untuk memberikan persembahan yang kedua. Berkati persembahan yang kami berikan Bapa sehingga dapat berguna untuk pekerjaan-Mu. Tangan-tangan yang sudah terulur pagi ini Tuhan balaskan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami kembalikan kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, sambil memberi dengar beberapa pemberitahuan. Pertama, kita bersyukur bahwa tukang-tukang sudah pergi ke Yesja, Elim, Kenam, Oimofa untuk memasang kap daripada bangunan gereja di sana. Mungkin nanti kap sudah selesai akan ditayangkan. Seluruh kap dibuat dari besi. Lalu kita berharap pengatapannya juga berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih partisipasi Bapak Ibu. Kami terus masih berharap partisipasi sekecil apapun uang itu. Untuk pembangunan gereja, untuk misi. Anda taruh di envelope, tulis saja. 1.000, 2.000. Pasti bendahara kumpul dengan baik untuk pekerjaan, pengembangan, pelayanan kita. Lalu kemarin hari Jumat ada 3 kebaktian yang harus saya tangani. Tapi
Saya lebih memilih untuk pergi ke Alor karena semua hamba Tuhan, pendeta kumpul di sana dengan jemaat. Dan kita bersyukur Pak Pendeta Daud di sana telah membangun gedung gereja yang besar. Dia seorang anak didik kita dari gereja ini dan bersama jemaat membangun, dan jemaat datang, tamu-tamu datang sampai hamba-hamba Tuhan semua datang sampai membeludak keluar jalan raya dalam pesta Natal itu. Jadi saya pergi khotbah di sana hari Jumat, hari Sabtu pagi pulang. Sedangkan yang di sini di pengadilan Pak Arnold yang khotbah. Iya. Lalu sorenya di pertemuan Sejahtera Land, saya tidak tahu, tidak ada orang pergi khotbah, tapi mereka cari pengkhotbah sendiri karena saya ada masih di Alor. Mari kita lakukan sesuatu. Ingat tema kita, Be My Voice Carrier. Tuhan Yesus berkata, jadilah pembawa suaranya di dalam kesibukan kita. Lalu kemungkinan 1-2 hari akan datang saya dengan Departemen Misi akan pergi lihat pekerjaan KAP di Enam. Kalau ada Bapak Ibu mau ikut, pergi dengan mobil sendiri. Sebab jalannya sudah bagus. Sudah dari sini paling lama 2 jam. Dulu waktu kita pergi hampir 3 jam. Tapi jalan sudah dibikin bagus. 2 jam saja sampai di sana. Terima kasih juga buat Ibu Ina Adam yang sudah bangun tiang bendera di depan gereja yang jadi pohon Natal sekarang. Nanti besok-besok jadi tempat Paskah juga barangkali di situ. Tuhan memberkati. Lalu tanggal 22 itu persis tahun baru Cina. Jadi akan ada persis itu hari Minggu kan. Jadi kita akan kebaktian Imlek di sini. Kita akan undang saudara-saudara kita kelompok Chinese untuk hadir. Mereka harap merasa nyaman kita bikin kebaktian Imlek karena dulu pernah kita buat. Lalu Departemen Misi akan kerja keras untuk menata ruang kebaktian yang lama untuk menjadi tempat pertemuan, barangkali minum atau apa kita tidak tahu di situ. Begitu ya Pak Rudi? Iya, Pak Rudi sudah goyang-goyang kepala di belakang. Iya, soalnya tadi malam Pak Rudi, Pak Dan, Pak Willem datang di rumah. Kalau bilang mau bikin kebaktian Imlek, saya bilang, oh saya senang. Gitu. Kebaktian pertama saya yang khotbah, kebaktian kedua Pak Bobi Lianto yang khotbah. Jadi kita semua hadir untuk acara pesta Imlek. Baik, ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada tolong angkat tangan. Yang baru pertama kali masuk dalam ruangan ini? Tidak ada. Baik, yang ulang tahun mau didoakan boleh datang di depan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi Priestly Blessing. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you.
bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Bapa di sorga, kami ikut bersyukur dengan kekasih-kekasih kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Kami berdoa supaya Tuhan kasih panjang umur sama mereka. Dan umur panjang ini mereka gunakan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat buat sesama. Dijauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya dan celaka. Dan terus diikat kuat bersama kami semua dalam kasih-Mu. Sehingga kami bersatu menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan nyalakan roh dan kekuatan untuk menjadi apa yang Engkau katakan, be my voice carrier, menjadi pembawa suara-Mu kepada semua orang. Biar mereka jadi berkat dalam rumah tangga mereka dan dalam jemaat ini dan di masyarakat di mana mereka berada. Jauhkan mereka dari semua mara bahaya dan celaka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taruh mereka dalam tangan-Mu, pelihara mereka sampai Maranatha. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang ke rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah, serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami, and Holy Spirit Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat ulang tahun bagi kekasih-kekasih yang berulang tahun. To all our brothers all the world, them this morning in the Sunday service is submit to God without argumentation. May God bless you. And our theme in 2023, that is Be My Voice Carrier. Thank you for joining us.